Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Nah, di edisi spesial selama Ramadan ini, kita bakal ngupas tuntas nih terkait puasa dan manfaatnya untuk kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi sama saya, Ishraf. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang plus minus minum air dingin atau air es nih. Nah, pada saat ini, episode kali ini kita bahas terkait uniknya kurma dan buah saat berbuka puasa. Nah, seperti episode sebelumnya, kita bakal kehadiran narasumber, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Baik, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Prof sendiri baik ya, Prof? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini adalah topik yang menarik, Prof, yaitu terkait kurma. Nah, kurma ini meskipun asalnya dari Timur Tengah, tapi banyak sekali nih di supermarket di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia ini. Iya. Kalau bulan di Ramadan Amerika juga ada. Di Amerika juga ada. Di Amerika dimanapun itu pasti identik dengan kurma nih. Bulan Ramadan identiknya kurma. Nah, kenapa sih, Prof, kurma ini menjadi populer saat bulan Ramadan? Utamanya biasanya dijadikan sebagai takjil ya, Pak? Iya. Pertama, memang ada nilai Islam yang melekat ya. Karena di salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah itu berbuka dengan kurma. Bahkan jenis kurmanya juga disebutkan kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma basah, silahkan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, silahkan minum air putih. Bahkan ketika di Indonesia barangkali lu belum sampai buah kurma ya, karena transportasi berbulan-bulan zaman dulu, ya umat Islam di sini tentunya ya apa yang ada di lingkungannya ya. Tapi kan ada lagi nilai di dalam berbuka secara spiritual itu kan menggunakan bahan makanan yang manis ya. Nah, itu kan berarti bisa alternatif lain ketika tidak ada kurma begitu ya. Dan kedua, bukan alasan spiritual, tidak melekat nilai Islam, tapi nilai sains. Di mana banyak bukti sudah, saya kira sudah puluhan tahun komposisi zat gizi kurma itu diungkap. Kemudian juga ada beberapa kajian yang menunjukkan tentang manfaat kurma ya, termasuk bisa mencegah anemi, juga dianjurkan buat calon ibu hamil supaya lebih meningkatkan kesuburan. Karena zat gizi dalam kurma itu sangat lengkap ya, hampir semua ada tapi serba sedikit, mirip dengan madu. Tapi di madu hampir tidak ada serat, kalau di kurma justru ada serat. Nah, ini juga yang unik di kurma ini. Sementara kalau kita katakan telur misalnya, telur juga kan banyak zat gizi mikronya, tapi nggak ada vitamin C ya. Nah, tapi kalau kita bicara kurma, komplit zat gizinya serba ada, serba sedikit. Nah, kecuali tadi karbohidratnya, karena memang itu keunggulannya di sana, fruktosanya banyak. Berarti kalau misalnya zat gizi makro yaitu karbohidrat. Tapi kalau misalnya zat gizi mikronya sendiri, Prof, ada yang unggul kah atau serba sedikit tapi banyak nih, Prof? Ya, salah satunya yang diunggulkan itu ada berbagai mineral ya, zat besi, mangan, zinc, itu termasuk yang diunggulkan. Kemudian ada komponen non gizi ya yang disebut dengan antioksidan ya. Karena warna kurma ya itu juga menunjukkan bahwa dia potensial mengandung antioksidan, penangkal radikal bebas. Berarti kurma ini bukan hanya tinggi karbohidrat, tinggi energi, tapi dia banyak juga ya mineral-mineral yang bisa membantu teman sehat semua kalau misalnya mengonsumsinya. Misalnya tadi mencegah anemia, kemudian tadi ada mangan juga ya, Prof, dan berbagai mineral lainnya. Bahkan beda dengan gula. Kalau gula kan hanya manis saja. Kalau nggak ada mineral, nggak ada vitamin, nggak ada antioksidan kan, beda ya. Jadi sama-sama manis, tapi kandungannya berbeda. Banyak mineral dibanding gula saja ya. Dibandingkan gula. Nah, jenis kurma ini beda-beda, Prof. Ada jenisnya, misalnya kurma ajwa, kalau yang saya tahu ya, kurma ajwa. Kemudian ada yang
kurma Mesir, Tunisia, ada banyak kan Prof ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk berbuka itu sendiri, ada yang disarankan sih Prof, atau misalnya semua jenis kurma sebenarnya bisa aja dimakan? Ya, pertama betul ya, ratusan jenis sesungguhnya ratusan kurma jenis. Itu Bapak pernah melihat di pasar kurma namanya di Madinah, itu ratusan jenis. Memang yang banyak masuk ke Indonesia seperti yang disebutkan tadi ya. Satu lagi majol ya, yang gede-gede itu ya. Dari konon dari benua lain itu ya. Baik, jadi pertanyaannya tadi kaitannya dengan manfaat ya. Apakah semua jenis kurma bisa digunakan untuk berbuka? Ya, kalau pertama kalau secara spiritual itu kan tidak disebut jenisnya. Yang penting dia kurma basah yang jenisnya rutab ya. Yang dia lebih bulat. Biasanya kalau mentahnya dia bulat kuning ya ketika mau matangnya. Tapi begitu dia udah matang, dia rada basah dan warnanya kayak emas, golden ya. Golden date seringkali juga dibilangnya ya. Benar. Nah, memang banyak air dan cukup rasional ya hadis itu. Karena apa? Karena memang ketika berbuka kita diperlukan air kan. Bayangkan kalau tadi yang keras, lengket, orang bisa cegugan kan. jadi lengket di sini kan. Jadi memang dianjurkan yang basah. Ya, dibandingkan yang kering karena kandungan air. Secara sederhana sebenarnya kalaupun kita dapat yang kering, kita bisa saja karena kan nggak diatur bagaimana cara makannya, mau dipotong, mau bulat-bulat. Jadi bisa aja dikupasin, keluarin bijinya, direndam dengan air hangat sebentar. Ya, tapi jangan air terlalu panas karena vitaminnya nanti ada yang hilang karena panas. Jadi direndam air suhu kamar, suhu ruangan juga ya. Itu dia membuat dia airnya terserap lagi, lembut lagi. Saya kira in case ya kan nggak semua orang bisa dapat kurma yang basah gitu. Kurma yang basah. Jadi teman sehat kalau misalnya dapatnya kurma kering, jadi bisa tadi ikuti tipsnya, bisa direndam di air hangat ya, Prof. Ya, tapi jangan terlalu hangat. Jangan terlalu hangat karena vitaminnya nanti vitamin C bisa hilang gitu. Kalau sabar misalnya 15 menit, 10 menit ya masih bisa di air suhu biasa. Tapi kalau kita buru-buru tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi berbuka. Ya, air hangat lah, bukan air panas ya. Jangan air panas ya. Nah, Prof, berapa banyak sih yang disarankan untuk dikonsumsi saat berbuka puasa? Ya, ini juga bisa kita ambil dua jalan ya. Ada apakah nilai spiritual atau nilai sains ya. Yang sebenarnya sejalan aja sih. Kalau secara spiritual yang diajarkan ganjil ya. Ya, ganjil. Ya, tidak hanya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu sebaiknya kan ganjil. Jadi ganjil itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, masalahnya tersedianya berapa? Ya. Kalau tersedia 1 box kan itu bisa untuk berhari-hari. Ya, jangan harus dihabisin. Karena kelebihan juga nggak baik. Bayangkan ya, 100 gram kurma itu kalau kurma kecil-kecil itu 10 buah kurma. Itu udah mengandung sekitar 280 kalori. Hampir setara dengan 1 piring nasi ya. Jadi cara saya kan cukup 1 buah kurma, maksimum 3, kemudian minum air putih ya. Karena 3 buah kurma berarti udah 100 kalori. Udah 100 kalori. Ya kan? Itu udah setara snack. Nah, secara sains memang berbuka itu sebaiknya snack, bukan meal. Ya, bukan makan besar. Jadi snack itu memang ya 50 kalori, 100 kalori. Snack yang besar memang ada 300 kalori, tapi ini snack yang kecil. Ya, jadi sejalan sih sebenarnya. Sejalan nilai spiritual dengan secara sains ya. Ketika kita lapar kita perlu awal pemulihan. Jadi jangan banyak-banyak juga ya, apalagi kalau misalnya setelah berbuka habis itu langsung makan malam, yang berbuka kurmanya itu banyak, langsung makan malam kan bisa nambah kalori. Jadi menjelang kita berbuka itu ada 2 kondisi kemungkinannya. Ada orang memang glukosa darahnya lagi rendah. Kenapa? Karena belum terjadi pemecahan energi dari lemak ya. Nah, tapi kalau orang tadi misalnya sahurnya sedikit, jadi istilahnya tuh banyak sekali kekurangannya, maka sebenarnya habis zuhur dia udah terpakai itu cadangan dari hati, ya, glikogen energi di hatinya udah kepake.
kemudian akan mulai terjadi pemecahan dari lemak. Maka gula darahnya bisa maksudnya bisa normal. Tidak di bawah 80, bisa jadi sekitar 100 gitu. Menggunakan cadangan energi. Saya pernah melakukan penelitian itu pada diri saya. Saya amati sambil melakukan penelitian waktu itu dengan mahasiswa ya. Pada diri saya periksa gula darah pagi sampai sore. Kadang-kadang kok dia 100, 110, tapi kok kadang-kadang itu di bawah 80. Jadi, oh iya, saya introspeksi. Ketika saya makan sahurnya agak besar, ya, jadi ketika menjelang maghrib itu ternyata gula darah itu ya di sekitar 80. Ya masih normal sih, tapi udah rendah gitu ya. Karena apa? Dia nggak menguras dari cadangan lemak. Tapi begitu kita kekurangan sudah, ya, menguras. Nah, dia akan mulai menggunakan cadangan, maka dia normal agak tinggi gitu. Tinggi, ya. Tapi bukan tinggi dalam arti hiperglikemia kan ya. 100 sih masih normal. Oke. Berarti kalau misalnya tidak ada kurma, alternatif buah yang bisa dikonsumsi, misalnya kan kita di Indonesia yang tropis, ada nggak, Prof? Ya, tapi ini tidak dalam arti ngikuti sunnah ya, tapi analoginya yang kita tarik. Jadi pertama, buah yang banyak zat gizinya mengandung tadi fruktosa. Hampir semua buah sih ada fruktosa, tapi dia punya serat. Oh, dia punya serat. Nah, jadi berarti kita tidak minum sari buah itu kan biasanya udah dipisah seratnya. Tapi kalau jus itu kan masih ada. Atau makan jeruk dengan bulir-bulirnya. Apa itu namanya? Apa ya namanya? Kulit bukan kulit dalam itu apa? Dengan serat-serat yang bulirnya. Berarti jeruk ini bisa jadi alternatif. Jeruk bisa alternatif. Kalau nggak ada jeruk, ya pepaya juga ada serat, ada manis, ada vitamin mineralnya. Itu kan analog dengan terkandung di kurma, tapi tidak ada alasan spiritualnya kan gitu. Iya, berarti bisa memilih opsi yang buah yang tinggi serat seperti jeruk tadi, kemudian pepaya ya, Prof. Ya tergantung ini juga sih kebiasaan ya. Oh, kebiasaan. Karena serat itu juga tinggi di nanas. Ada orang punya kebiasaan makan nanas, ada orang nggak suka makan nanas karena merasa iritasi atau asam gitu ya. Tapi buat yang cocok sih fine-fine aja, jadi terserah sih. Mungkin disesuaikan sama tempatnya berada di mana biasa kan setiap daerah punya buah lokal yang ada ya. Buah lokal yang ada. Kalau lagi pengen rambutan ya rambutannya. Tapi rambutan hati-hati kalau dia ngelotok tuh tajam dalamnya kan. Iya, musiman juga, Bro. Iya. Oke. Pisang juga bisa ya. Banyak sekali sebenarnya pilihan, intinya buah-buah yang tinggi serat, kemudian analoginya mendekati kandungan gizi yang ada dalam kurma ya, Prof. Ya, artinya gini, ada karbohidratnya, kemudian ada seratnya, kemudian ada vitamin mineral dan ada airnya. Jadi jangan misalnya pisang sale kan kering ya. Iya, pisang yang matang, Mbak. Jangan yang pisang kering ya. Oke. Ya kalau kita di Malang kan banyak tuh buah-buah dikeringkan ya. Iya, jadi sebaiknya bukan itu untuk berbuka kan. Jangan itu boleh saja nanti untuk snacking ya. Habis berbuka gitu. Setelah makan malam, habis tarawih ya. Habis tarawih. Oke, menarik sekali teman sehat. Kita udah ngobrol banyak terkait uniknya buah kurma. Terima kasih banyak, Prof, atas sharing-sharingnya kali ini. Terima kasih banyak juga kepada teman sehat yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk ikutin terus Lini Podcast yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Selain melalui YouTube Lini Sehat, teman sehat juga bisa mengakses melalui Spotify. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Dan sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik cara sehat makan malam. Bye!